Kisah Rasul 3 ayat 21-26. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Ayat 25, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang diadakan Allah dengan nenek moyang kita, bahwa ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-pertama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah pembelaan dari Yohanes dan Petrus pada waktu itu setelah mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh di gerbang Elok, yang kemudian orang itu mengharapkan sesuatu yang bisa dia terima, tetapi kemudian Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Dan kemudian dengan nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah, dan orang itu kemudian menjadi sembuh. Dan kemudian banyak orang menanyakan tentang hal apa yang Petrus dan Yohanes tadi lakukan. Dan salah satu penjelasannya tadi bahwa Petrus menjelaskan bahwa Kristus harus ada di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan Abraham dan Musa pernah mengatakan bahwa Allah akan membangkitkan seorang dari antaramu yang sama seperti aku. Gitu. Dan kemudian ke bawahnya akan dijelaskan bagaimana itu adalah Kristus, yaitu hambanya sendiri yang dibangkitkan supaya membuat orang berbalik dari segala kejahatannya. Gitu ya. Di video ini saya akan membahas mengenai Musa dan Yesus. Gitu ya, kita akan melihat analogi atau perbandingan antara Musa dengan Yesus. Tadi di sana ayat yang pertama kita tadi udah lihat bagaimana Petrus menjelaskan pada waktu itu bahwa Musa pernah berkata bahwa seorang dari antara saudara-saudaramu akan kubangkitkan menjadi seorang nabi sama seperti aku. Gitu ya. Dan ini kita akan lihat lebih jelas mengenai analogi yang Musa gambarkan tentang seorang nabi yang dibangkitkan dari antara umat Tuhan Israel. Dan itu dikatakan sama seperti Musa, sama seperti aku. Gitu ya. Perkataan yang barusan tadi kita baca itu kemudian diulang lagi oleh Stefanus. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 7, pada waktu itu Stefanus mengajukan pembelaan sebelum kemudian kata-katanya membuat banyak orang yang hatinya sakit hati dan disambut dengan gertakan gigi, dan kemudian Stefanus ditarik keluar kota dan dilempari. Sebelumnya Stefanus juga mencoba menjelaskan tentang hal itu mulai dari Abraham, dan selanjutnya dijelaskan semua oleh Stefanus. Kita akan lihat bagian yang tadi dalam Kisah Rasul 7 ayat 37 sampai 38. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Sekali lagi Stefanus mengulang lagi perkataan Musa, bahwa seorang nabi seperti aku, seperti Musa, akan dibangkitkan Allah dari antara tengah-tengahmu. Gitu ya. Dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat-malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dialah yang menerima firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Gitu ya. Dan di sana kalau Anda baca lanjutannya, itu semua menjelaskan tentang satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Gitu ya. Di sini dari awal Petrus dan Yohanes sudah mencoba menjelaskan bahwa Musa pernah berkata bahwa seorang nabi akan dibangkitkan sama seperti aku dari antara saudara-saudaramu, dan kemudian itu mengarah pada pribadi Yesus. Stefanus tadi di Kisah Rasul 7 mengatakan hal yang sama juga, bahwa Musa pernah mengatakan bahwa Allah akan membangkitkan seorang dari antaramu sama seperti aku. Gitu. Dan perkataan itu sendiri diambil dari Ulangan 18 ayat yang ke-15. Di sana memang Musa mengatakan hal itu. Kita akan lihat ya. Ulangan 18 ayat 15 dikatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu, Musa bilang, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dan itu ditegaskan sekali lagi. Beberapa ayat di bawahnya kemudian dalam Ulangan 18 ayat 18. Tadi ayat 15, 3 ayat di bawahnya yaitu ayat 18 dikatakan, seorang nabi akan kubangkitkan, ini kata Tuhan, bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, seperti Musa.
seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, dari sini kita melihat bahwa dari awal, Allah memberikan gambaran atau melalui Musa memberikan gambaran bahwa Musa ini adalah analogi atau merupakan satu gambaran tentang seorang yang akan datang kemudian, yang tidak lain adalah Yesus. Gitu ya. Karena itu kalau kita lihat, nanti saya akan tunjukkan analogi persamaan antara Musa dengan Yesus. Ada 9 hal yang Musa lakukan yang kemudian digenapi semua dari Yesus, yang menunjukkan bahwa Yesus itulah yang disebut dengan Nabi yang akan datang, yang dibangkitkan Allah dari tengah-tengah saudaramu. Gitu ya. Tentunya nanti saya akan tunjukkan satu-satu. Ada 9 hal yang sama yang dilakukan oleh Musa dan kemudian itu digenapi dengan pribadi Yesus. Gitu ya. Tentunya persamaan di sini bukan semata-mata masalah apa sih namanya pada waktu Yesus lahir ada bayi dibunuh, kemudian waktu Musa lahir bayi-bayi juga dibunuh. Tentunya ini bukan satu hal yang sama karena latar belakangnya berbeda. Waktu Yesus lahir bayi-bayi dibunuh karena waktu itu Herodes ingin supaya kekuasaannya tidak terganggu dengan kehadiran Yesus orang Nazaret. Jadi dia sengaja membunuh itu supaya Yesus tidak jadi hidup. Gitu ya. Tetapi waktu zaman Musa pembunuhan dilakukan semata-mata karena waktu itu orang Israel bertambah banyak dan orang Mesir takut kalau orang Israel bertambah banyak, keberadaan mereka tergeser sehingga akhirnya dibunuh secara membabi buta. Gitu ya. Waktu zaman Yesus tujuan Herodes sengaja membunuh Yesus, tetapi waktu zaman Musa tidak. Gitu ya. Orang tidak bisa berkata lagi, oh Musa dengan Yesus tidak sama karena Yesus tidak punya istri sedangkan Musa punya istri. Tentunya bukan itu. Gitu ya. Saya akan menunjukkan bahwa dalam firman Tuhan, Musa dari awal sudah menubuatkan bahwa seorang nabi, seorang yang sama seperti aku, bahkan lebih dari aku, akan dibangkitkan di antara saudaramu, dibangkitkan di antara kaum Israel. Gitu ya, dari salah satu suku Israel yang kita kemudian tahu itu adalah dari suku Yehuda, itu adalah keturunan Daud, dan itu adalah Yesus sendiri. Gitu. Itu udah dibuatkan sejak lama. Dan kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru, Yesus juga banyak ngomong, banyak mengungkapkan sesuatu yang mengkaitkan antara dirinya dengan Musa. Gitu ya. Bahkan kalau Anda ingat peristiwa pada waktu Yesus berubah di atas bukit dengan segala kemuliaannya, di sampingnya berdiri Musa dan Elia. Selalu ada keterkaitan antara pribadi Yesus dengan Musa. Bahkan dalam beberapa peristiwa di mana Yesus mengajarkan sesuatu, Yesus selalu mengkorelasikannya dengan Musa. Kita akan lihat beberapa ayat. Dalam Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang dirinya dalam seluruh kitab suci. Dia bilang, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus menunjukkan bahwa dirinya sudah tertulis dalam semua kitab-kitab, mulai dari kitab Musa dan kitab para nabi. Sekali lagi di sini dikaitkan dengan Musa. Gitu ya. Dalam Yohanes 5 ayat 46, Yesus bilang seperti ini, "Jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia, yaitu Musa, telah menulis tentang aku." Kapan Musa menulis tentang Yesus? Pada saat Musa berkata bahwa seorang nabi akan dibangkitkan dari antara tengah-tengahmu, sama seperti aku, dari antara saudaramu seorang nabi akan dibangkitkan. Dan Yesus berkata bahwa kalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya kepadaku. Gitu. Karena Musa pernah menulis tentang Yesus. Jelas saudaraku? Jadi sini ada keterkaitan yang erat antara Musa dengan Yesus. Dan saya bisa gambarkan bahwa Musa ini adalah analogi atau merupakan gambaran Yesus di masa lampau. Jadi melalui Musa, orang bisa melihat siapakah di masa depan pribadi yang namanya Yesus itu. Dan saya akan tunjukkan ada 9 hal yang Musa lakukan yang menjadi gambaran tentang Yesus itu sendiri. Jelas saudaraku? Kita akan lihat yang pertama. Yang pertama, Musa adalah pembebas. Kita tahu dalam firman Tuhan, bagaimana Musa diutus Tuhan dengan satu tujuan dalam hidupnya, yaitu memimpin umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir. Keberadaan Musa sama sekali, Musa umur 120 tahun sampai dia meninggal. 40 tahun pertama dia ada di Mesir. 40 tahun kedua dia ada di pelarian di Midian. Dan 40 tahun ketiga dia berada dengan umat Tuhan, memimpin umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir. Dan tujuan akhir dari Musa adalah membawa mereka keluar dari Mesir. Musa itu adalah pembebas yang diutus Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan. Gitu. Jadi salah satu ciri karakter Musa yang paling utama adalah dia adalah pembebas itu sendiri. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 6 ayat yang ke-6 dikatakan, "Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir." Pada waktu itu Musa dipanggil Tuhan, dan Musa bilang,
Tuhan bilang kepada Musa, beritahu bahwa aku adalah Tuhan yang akan membebaskan mereka, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi Musa kita tahu dia adalah pribadi yang membebaskan umat Tuhan dari perbudakan Mesir. Jelas saudaraku, saya yakin kalau kita mendengar kata Musa, di pikiran kita yang pertama kali terbesit adalah dia adalah seorang pembebas. Musa adalah orang yang memimpin umat Tuhan yang melalui tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan segala tanda ajaib melalui yang Tuhan kerjakan, Musa membebaskan mereka keluar dari Mesir. Gitu. Dan ini menjadi gambaran juga tentang pribadi Yesus. Gitu ya. Yesus itulah yang membebaskan kita dari hukuman dosa. Tidak ada usaha manusia apapun yang bisa menjadikan kita terbebas dari dosa kalau tidak melalui Yesus. Yesus itulah yang membebaskan kita dari dosa. Kalau kita perhatikan dalam Lukas 4 ayat 19, dikatakan seperti ini, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang-orang yang berada dalam tawanan, yang ditawan, yang dijajah, itu ya Yesus datang, Roh Allah ada padaku, dikatakan seperti itu. Dan salah satunya tadi dia bilang, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan telah datang. Jadi Yesus adalah pembebas, dan Musa berkata, seorang akan dibangkitkan dari antara saudara-saudaramu dari suku Yehuda yang sama seperti aku membebaskan umat Tuhan dari Israel dari perbudakan Mesir, demikian juga nanti Yesus akan membebaskan dari perbudakan dosa. Dan Yesus bilang, aku datang untuk membebaskan orang-orang yang tertawan. Jelas saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingat cerita Musa, ada banyak peristiwa yang spektakuler yang Musa lakukan, dan salah satu yang luar biasa yang pasti kita sangat kenal adalah bagaimana Musa dipakai Tuhan untuk membelah lautan, sehingga orang Israel bisa lewat berjalan di tengah-tengah tanah yang kering. Betul ya saudaraku? Itu peristiwa yang spektakuler yang kemudian kalau kita lihat berikutnya bagaimana Yosua membelah sungai Yordan, dan kemudian Elia dan Elisa melakukan hal yang sama. Tapi paling pertama kita mengenal istilah membelah lautan, laut kosong terbelah dua, itu dilakukan oleh Tuhan melalui Musa. Gitu. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana Musa berkuasa melakukan sesuatu di bawah pimpinan Tuhan dengan tongkat yang ada padanya, dan laut itu terbelah. Gitu. Dan itu menjadi satu peristiwa yang sangat spektakuler, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang dengan apa yang dilakukan Yesus, kita tentunya tidak sesuatu hal yang sangat aneh, kita tentunya tidak sesuatu hal yang terkejut apabila kita mendengar cerita bagaimana Yesus berjalan di atas air. Sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan, Yesus berkuasa atas air. Seperti Musa membelah lautan dan kemudian orang berjalan di dataran yang kering, demikian Yesus berjalan di atas air dan menaklukkan air. Bahkan pada waktu ada angin ribut, ombak besar, Yesus menghardiknya dan ombak itu menjadi tenang. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Sehingga topan pun taat kepadanya. Dan Musa berkata, seorang dibangkitkan dari antara saudara-saudaramu seperti aku. Musa membelah lautan dan Yesus berjalan di atas air. Jelas saudaraku, itu yang kedua, persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga adalah, kalau kita perhatikan dalam perjalanan umat Tuhan, salah satu masalah yang sering terjadi pada mereka di padang belantara, kalau Anda belum nonton video kita tentang perjalanan umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, yang dipimpin oleh Musa, salah satu masalah yang banyak terjadi pada mereka adalah, mereka sering kehabisan air. Di banyak peristiwa, mereka mengeluh karena tidak ada air. Mereka kekurangan air dan mereka mengeluh, gitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan di saat terakhir pun Musa melanggar kekudusan Allah, akibat umat Tuhan mengeluh karena tidak ada air, gitu ya. Mungkin kita lihat sedikit ayatnya dalam Keluaran 17 ayat 1-3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, gitu ya, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Mereka mulai berjalan terus sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Sekali lagi, kalau Anda masih belum nonton video kita tentang perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, silahkan nonton sejarah Alkitab kita ya. Gitu ya. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Lalu mulailah bangsa itu bertengkar dengan Musa. Katanya, berikanlah air kepada kami supaya kami minum. Air ini selalu menjadi persoalan, gitu ya. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Lalu lanjutannya, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?
Jadi yang ketiga adalah masalah yang timbul pada saat mereka di padang belantara adalah mereka kehabisan air dan mereka kehausan. Dan kita tahu ceritanya bagaimana kemudian firman Tuhan datang kepada Musa dan dia memukul batu di sana dan kemudian keluar air sehingga mereka minum dengan puas. Makanya dinamakan Masa dan Meriba, gitu ya. Itu kejadiannya di Rafidim. Jadi salah satu yang dilakukan Musa adalah Musa menyediakan air bagi umat Tuhan. Musa menjadi sarana yang Tuhan pakai pada saat umat Tuhan berjalan di padang gurun dan mereka tidak ada air dan mereka kehausan. Dan melalui Musa Allah menyediakan air bagi umat Tuhan. Allah mencukupkan kebutuhan air bagi orang Israel di padang belantara pada saat itu. Itulah yang dilakukan Musa. Sekarang apa yang dilakukan Yesus? Anda ingat cerita pada waktu Yesus berbicara dengan perempuan di perigi Yakub? Yesus mencoba waktu itu minta minum pada perempuan di perigi Yakub. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa kalau kamu minum dari air yang di sini, maka kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum dari air yang kuberikan kepadamu, maka air itu kamu tidak akan haus lagi, tetapi itu akan menjadi mata air yang terus memancar di dalam dirinya. Gitu ya, kita akan lihat dalam Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, Yesus bilang, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau Musa menjadi sarana Tuhan untuk menyediakan air bagi umat Tuhan pada waktu di padang belantara, maka Yesus katakan bahwa yang akan kuberikan adalah mata air yang akan memancar dalam dirinya selama-lamanya dan dia tidak akan haus lagi. Itulah sebabnya Yesus dikatakan dia seperti Musa. Dia adalah nabi yang akan datang yang diangkat dari tengah-tengah saudaramu orang Israel. Jelas saudaraku? Jadi yang pertama Yesus dan Musa adalah pembebas. Dan yang kedua, Yesus dan Musa membelah lautan dan berkuasa atas alam. Yesus berjalan di atas air. Dan yang ketiga, menjadi sarana untuk menyediakan air. Tidak pernah kehausan. Dan Yesus dikatakan adalah sumber air yang hidup. Jelas, saudaraku? Itu baru 3. Yang keempat sekarang. Kalau kita tahu salah satu masalah lain selain air pada waktu umat Tuhan berada di padang belantara adalah mereka membutuhkan makanan yang Tuhan kemudian Tuhan sediakan dalam bentuk yang namanya mana. Gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan mana sesuatu yang mereka tidak pernah kenal dan nenek moyang mereka tidak pernah ketahui. Tetapi mana disediakan Tuhan buat mereka sepanjang mereka perjalanan di padang belantara dan Tuhan melalui Musa menyediakan mana pada mereka. Gitu ya. Kalau kita perhatikan sekarang dalam Yohanes 6 ayat 31 sampai 35 dikatakan, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Gitu ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga. Sekali lagi Yesus menghubungkannya dengan Musa. Waktu mereka bilang bahwa nenek moyangku makan mana roti dari surga, Yesus menjelaskan, itu bukan datang dari Musa, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Lanjutannya, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Jadi jelas, melalui Musa, Tuhan menyediakan mana, dan Yesus berkata, akulah roti hidup. Itu persamaan yang keempat mengenai Musa dengan Yesus. Gitu ya. Sekarang kalau kita lihat persamaan yang kelima. Waktu umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, tentunya proses mereka keluar dari tanah Mesir tidak berlangsung dengan mudah karena Firaun menolak itu. Karena Firaun tidak mengizinkan dengan mudah umat Tuhan keluar. Sampai akhirnya kemudian Tuhan mendatangkan hukuman, mendatangkan tulah kepada Mesir sampai dengan tulah ke-10. Dan saya yakin ceritanya kita semua sudah sangat tahu. Dan itu adalah gambaran bagaimana melalui tangan Musa, Allah melakukan tindakan penghukuman kepada suatu bangsa yang menolak umatnya untuk beribadah. Allah melalui Musa mendatangkan satu tindakan tulah menghukum suatu bangsa yang mengakibatkan orang Israel tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dan itu memaksa orang Mesir untuk mengizinkan orang Israel keluar. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui Musa dengan mendatangkan tulah itu. Gitu ya. Itu adalah yang Musa lakukan. Sekarang bagaimana dengan Yesus? Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 3 ayat 19 dikatakan, dan inilah hukuman itu. Yesus tidak semata-mata datang bawa keselamatan, betul dia bawa keselamatan, betul dia bawa damai sejahtera, tapi jangan lupa bahwa dia bawa kebenaran juga. Yesus adalah hakim yang adil yang akan memerintah.
gitu. Dan di dalam dirinya ada hukuman yang tegas. Dan kata Yohanes 3 ayat 19 dikatakan, inilah hukuman itu. Apa yang menjadi hukuman? Yang menjadi hukuman adalah terang telah datang ke dalam dunia. Kalau terang telah datang ke dalam dunia, maka dikatakan, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Jadi pada saat terang datang ke dalam dunia, terang itu memberi penghukuman kepada mereka yang tinggal dalam kegelapan. Dan itu seperti Musa mendatangkan tulah kepada orang-orang Mesir karena mereka tidak mengizinkan orang Israel beribadah kepada Tuhan. Jelas, saudaraku? Ini udah ada 5 persamaan antara yang Yesus lakukan dengan yang Musa lakukan. Mereka sama-sama membebaskan. Musa membebaskan dari Mesir, Yesus membebaskan kita dari dosa. Mereka berkuasa dari atas alam. Musa membelah lautan, Yesus berjalan di atas air. Mereka sama-sama memberikan air kepada umat Tuhan, mendatangkan air. Musa Masa dan Meribah tadi, Yesus diperigi Yakub berkata pada perempuan, akulah roti barang siapa minum daripadaku, maka dia tidak akan haus lagi. Mereka menyediakan mana. Yesus berkata bahwa aku adalah roti hidup. Dan yang kelima, mereka sama-sama menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan hukuman bagi orang-orang yang menolak pengenalan pada Kristus. Musa mendatangkan tulah, Yesus berkata, inilah hukuman itu bahwa terang telah datang ke dalam dunia, dan orang suka dalam kegelapan. Jelas, saudaraku? Itu yang kelima. Yang keenam sekarang, persamaan antara Musa dengan Yesus. Kalau Musa, kita tahu bahwa tujuan Musa adalah membebaskan umat Tuhan, dengan satu tujuan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Membawa mereka masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Walaupun Musa secara manusia dan dalam kondisinya dia di mana dia emosional sehingga melanggar kekudusan Tuhan, Musa gagal melakukan tugasnya. Tetapi misi yang utama adalah Musa membebaskan mereka untuk membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Gitu. Dan itu yang Yesus lakukan. Yesus membebaskan kita dari dosa untuk membawa kita masuk ke tanah perjanjian, yaitu hadirat Allah sendiri, yaitu surgalah yang Tuhan janjikan. Sehingga Yesus berkata bahwa aku naik ke surga mempersiapkan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Dan Yesus berjanji apabila aku telah mempersiapkan tempat, aku akan kembali datang dan menjemput kita buat yang kedua kalinya. Jadi misi Musa membebaskan umat Tuhan dan memimpin masuk tanah perjanjian. Dan Yesus datang menebus kita dengan satu misi, membebaskan kita dari dosa dan membawa kita kembali ke hadirat Allah. Gitu ya. Kalau kita perhatikan ayatnya di dalam, sebentar saudaraku, 2 Timotius 4 ayat yang ke-18. 2 Timotius 4 ayat yang ke-18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Paulus bilang seperti itu. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Paulus mengerti bahwa Tuhan membebaskan dia untuk membawa supaya dia masuk dalam kerajaannya di surga. Musa membawa umat Tuhan masuk tanah perjanjian sehingga dia bebaskan dari Mesir. Dan Yesus datang menebus kita supaya kita dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Dikatakan seperti itu. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas, saudaraku? Itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Setelah Musa memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir dan mereka sampai di padang gurun Sinai, dan apa yang terjadi kemudian? Musa naik ke gunung Allah, dan kemudian kita tahu bagaimana Musa kemudian turun, dan kemudian Musa membawa 2 loh batu yang menjadi awal mula dari hukum Taurat. Jadi Musa datang membawakan hukum kepada umat Tuhan. Tuhan tahu tentang aturan-aturan hukum yang Allah berikan. Jadi Musa datang membawa hukum. Dan sekarang apa yang Yesus lakukan? Yesus datang membawa hukum yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Dan itu adalah hukum yang Yesus bawa. Dan firman Tuhan katakan kalau Musa membawanya dalam loh-loh batu, maka Yesus menuliskan hukum itu dalam loh-loh hati manusia. Kita akan lihat ayatnya dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, Paulus bilang, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu hati manusia. Di salah satu video yang pernah saya buat mengenai Yesus dan hukum Taurat, di sana saya menjelaskan bahwa
Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan membatalkan hukum Taurat. Semua aturan hukum Taurat digenapi pada pribadi Yesus, dan Yesus menjadikan hukum Taurat itu menjadi sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Seperti loh-loh batu tadi dipindahkan menjadi loh-loh daging pada hati manusia. Jadi kalau Musa datang membawa hukum, Yesus membawa hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Gitu. Itu persamaan yang ketujuh antara Yesus dengan Musa. Jelas, saudaraku? Lanjutannya, yang ke-8 sekarang. Setelah Musa membawa hukum tadi dengan loh-loh batu, kemudian dibuatlah kemah suci, gitu ya. Dan salah satunya di sana adalah dibuatlah mulai peraturan mengenai keimaman, yaitu imam Lewi, suku Lewi yang menjadi imam, menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Manusia tidak bisa menghampiri Allah langsung, tetapi dia melalui imam. Dan di sana ada imam besar, ada para imam, gitu ya. Musa memberikan aturan itu bersamaan dengan hukum Taurat yang diberikan, gitu ya. Jadi yang ke-8 adalah Musa membuat aturan keimaman, mulai mengatur hal-hal menyangkut keimaman. Dan kalau kita perhatikan tentang apa yang Yesus lakukan, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-5 dikatakan, dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus. Yesus datang membawa suatu bentuk keimaman yang kudus. Dan itu juga saya pernah jelaskan dalam Yesus imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi jelas kalau Musa membawa peraturan keimaman suku Lewi, maka Yesus keimamannya berdasarkan aturan Melkisedek. Dan dikatakan di sana bagi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi keduanya sama-sama membawa keimaman, membawa suatu media di mana orang bisa bertemu dengan Allah, gitu ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tadi ayat yang ke-5, sedikitnya di bawahnya ayat ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi jelas, saudaraku, persamaan yang ke-8 adalah sama-sama membawa bentuk keimaman, gitu ya. Musa membawa keimaman Lewi, Yesus keimamannya berdasarkan Melkisedek. Dan Yesus di sana menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Itu yang ke-8. Persamaan yang ke-9 dari Musa dengan Yesus adalah setelah diberikan hukum dan ada bentuk keimaman, maka salah satu yang paling final dari itu semua adalah Musa buat pertama kali yang namanya kemah suci atau kemah pertemuan, tempat Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Sebelum zaman Musa atau zaman Abraham, Allah tidak pernah ada tempat di mana dikatakan kesanalah Allah berkenan diam di sana, gitu ya. Dan Musa menjadi orang yang bersama-sama dengan umat Tuhan pada waktu itu mendapat pesan Tuhan untuk membangun yang namanya kemah suci, tempat Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Dan kemudian kemah suci nanti berubah menjadi bait Allah, baik yang dibangun oleh Salomo maupun nanti yang dibangun oleh Serubabel, gitu ya. Tapi Musa lah yang pertama kali membangun kemah suci, dan dia mendapatkan itu semua pada saat Yesus pada menanjung Sinai bersamaan dengan hukum Taurat, bersamaan dengan keimaman. Jadi berikutnya adalah Musa membuat kemah suci di mana di sanalah Allah berkenan diam di tengah-tengah umatnya. Di sanalah manifestasi kehadiran Allah di tengah umat Tuhan. Nah, sekarang apa yang dilakukan Yesus? Dalam firman Tuhan katakan, Dia akan dinamai Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Artinya Allah diam bersama-sama di tengah umatnya. Dia itulah Immanuel. Kita akan lihat ayatnya. Di dalam, saya yakin kalau yang Immanuel, Anda semua sudah hafal. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kehadiran Allah sekarang ada dalam pribadi Yesus. Musa membuat kehadiran Allah melalui kemah suci dan tabernakel. Dengan adanya kemah suci dan tabut perjanjian di tabernakel tadi, Allah hadir di tengah-tengah umatnya, dan kehadiran Yesus membuat itulah bukti kehadiran Allah, gitu ya. Dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa
sampai pada akhir zaman. Jelas kata firman Tuhan, Yesus itu adalah manifestasi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan Yesus berkata, lebih baik aku pergi kepada Bapa. Karena kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Jelas, saudaraku, ini adalah 9 persamaan antara Musa dengan Yesus. Gitu ya. Tadi saya udah bilang, bukan masalah ada bayi yang dibunuh, bukan juga karena Musa punya istri terus Yesus tidak, bukan itu. Tapi ada 9 persamaan sehingga Musa berkata seorang nabi akan dibangkitkan dari antara tengah-tengahmu, sama seperti aku. Dia adalah pembebas, dia yang berkuasa atas alam, dia bisa mendatangkan air sehingga mereka tidak kekurangan, dia menjadikan mana roti dari surga, dia memberikan tulah atau penghukuman, dia yang memimpin masuk tanah perjanjian yaitu kerajaan sorga, dia memberikan hukum yang hanya tidak tertulis pada batu tapi juga pada loh-loh hati manusia, dia membuat bentuk keimaman mulai dari Imam Lewi sampai dengan Melkisedek, dan dia menjadi manifestasi kehadiran Allah. Musa membuatnya dalam bentuk kemah suci, tetapi Yesus adalah pribadi Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Jelas, saudaraku? Dan itu lebih dari sekedar nabi, dan Musa menggambarkan pada zaman itu pribadi Musa adalah seorang nabi, sehingga dia menggambarkan seorang nabi akan dibangkitkan. Tetapi Yesus lebih dari itu, dan dibangkitkan dari antara tengah-tengah mereka, yaitu sama-sama seorang Israel, yaitu dari suku Yehuda, dan dia sama seperti aku. Ada 9 yang Yesus lakukan, yang pernah dilakukan oleh Musa terlebih dahulu, dan Musa menjadi analogi, menjadi gambaran tentang Yesus. Kalau Musa membebaskan mereka secara lahiriah, maka Yesus membebaskan kita dari dosa secara rohani. Gitu ya. Dan yang tadi yang saya sudah sebutkan, dia membebaskan, dia berkuasa atas alam, dia memberikan air, dia memberikan mana atau roti dari surga, dia mendatangkan tulah atau hukuman, dia memimpin masuk tanah perjanjian, dia memberikan hukum, dan dia membuat suatu bentuk keimaman, dan terakhir, dia mengundang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jelas, saudaraku, inilah 9 hal kenapa Yesus dikategorikan sebagai pribadi yang Musa katakan seorang nabi akan dibangkitkan dari tengah-tengah kamu. Jelas, saudaraku, itu yang Yesus lakukan buat kita semua. Kita adalah umat yang dibebaskannya. Seperti Musa membebaskan orang Israel, demikian juga Kristus membebaskan kita. Seperti Musa menjadikan air bagi mereka, demikian Yesus juga menjadikan air buat kita. Seperti Musa melakukan semua manifestasi kehadiran Allah, kita bisa melihat kehadiran Allah melalui Yesus. Gitu ya, dan tidak ada imam yang besar yang lain selain daripada Yesus. Dan ini menjadi gambaran seperti itulah keadaan kita sekarang. Kita bisa dianalogikan seperti kehidupan kita sekarang di padang belantara. Kita seperti orang-orang yang sudah dipimpin keluar dari Mesir, dan sekarang kita ada di padang belantara, dan kita menantikan saat di mana kita akan kembali ke rumah Bapa, saat di mana kita masuk tanah perjanjian. Dan saat-saat ini adalah seperti kita berada di padang belantara, gitu ya. Sebentar kita akan memperingati kenaikan Yesus ke surga, dan kita percaya bahwa kenaikan Yesus, kata firman Tuhan, dikatakan seperti dia akan naik, seperti itulah juga dia akan turun dan menjemput kita kembali. Kita menantikan saat kita dijemput dan kembali masuk tanah perjanjian, gitu ya. Dan saat ini adalah saat-saat di mana kita seperti orang Israel berada di padang belantara. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat orang Israel berada di padang belantara. Pertama, seringkali mereka terlalu banyak mengingat Mesir. Ada masalah-masalah yang terjadi, mereka mengingat Mesir. Mari, ada dan saya, kita Tuhan sudah bebaskan dari kehidupan kita yang lama. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan kita sekarang dan selalu mengingat hal-hal yang dahulu kala. Jangan selalu mengingat hal-hal yang dahulu pada waktu kita belum mengenal Tuhan. Jangan seperti orang Israel yang hanya mengingat Mesir. Dan yang kedua, orang Israel seringkali bersungut-sungut dengan apapun yang mereka alami. Mari Anda dan saya yang sudah Tuhan bebaskan, hidup dengan penuh ucapan syukur. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut dengan apapun juga. Tidak semua hal terjadi seperti yang kita inginkan, tetapi percayalah bahwa di balik itu semua Allah menyediakan yang terbaik. Dan yang ketiga, mereka banyak bermasalah mengenai air, makanan, dan segala macam. Mereka tidak percaya atas penyediaan Tuhan. Dan mari Anda dan saya yang sudah dibebaskan Tuhan, percaya akan penyediaan Tuhan bahwa Allah sanggup memelihara, menyediakan semua yang kita perlukan. Dan firman Tuhan katakan, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Jangan jadi seperti orang Israel yang hanya mengeluh tentang air, tentang makanan, dan mengingat-ingat Mesir terus. Hal yang keempat yang bermasalah pada orang Israel pada saat mereka di padang belantara adalah mereka tidak sabar menunggu, dan akhirnya mereka membuat lembu emas pada saat Musa berada di bukit. Pada saat Musa berada di gunung sekian lama bersama dengan Tuhan, mereka tidak sabar dan akhirnya mereka membuat lembu emas. Dan kita harus belajar untuk menanti-nantikan janji Tuhan dan tidak berpaling kepada Allah lain.
Ada saat-saat di mana kita berdoa dan menunggu Tuhan menjawab kita. Kita berdoa dan menanti-nantikan Tuhan, dan sepertinya jawaban tidak kunjung datang. Sepertinya situasi tidak berubah. Jangan sekali-kali kita berpikir untuk membuat lembu emas. Jangan sekali-kali kita berpikir untuk beribadah kepada Allah lain dan mencari cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Dan satu hal yang penting pada saat perjalanan di padang gurun, yaitu kita harus tunduk dan taat pada pimpinan tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api itu bicara Roh Kudus dan firman Tuhan. Itu yang memimpin umat Israel kapan mereka berkemah, kapan mereka harus mulai bergerak, gitu ya. Dan seperti itu Anda dan saya. Kita saat ini seperti ada orang Israel di padang belantara. Mari tunduk pada pimpinan tiang awan dan tiang api, itu seperti firman Tuhan dan Roh Kudus. Jelas, saudaraku? Kita lihat beberapa ayat yang terakhir dalam Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, katanya, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Musa hanya menjadikan satu gambaran yang sifatnya fisik. Dia pembebas dari sesuatu hal yang fisik, tetapi Kristus membebaskan kita dari dosa. Dan tadi ada beberapa banyak, Musa mendatangkan air secara fisik, tetapi Kristus merupakan sesuatu yang kasih karunia, di mana kita tidak akan haus lagi. Jelas, saudaraku? Dan Musa dikatakan mendatangkan hukum Taurat, tetapi kasih karunia ada pada Kristus. Gitu ya. Satu ayat yang terakhir di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 yang tadi saya ambil. Ayat yang pertama adalah Kristus harus tinggal di surga sampai dengan pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Jadi jelas, saudaraku, Anda dan saya menantikan kedatangan Kristus. Kita percaya bahwa Kristus naik ke surga dan dia berjanji dengan cara yang sama dia akan datang kembali. Dan kita menanti-nantikan kedatangan Kristus untuk menjemput kita kembali pulang ke tanah perjanjian. Dan firman Tuhan katakan Kristus harus tinggal di sorga sampai dengan pemulihan segala sesuatu. Berdoa supaya Tuhan pulihkan segala sesuatu. Tuhan memulihkan pelayanan kita, Tuhan memulihkan kasih kita kepada Bapa, Tuhan membuat pengenalan kita kepada Tuhan semakin sempurna, Tuhan memulihkan kasih kita kepada saudara-saudara kita dengan satu dengan yang lain, ya. Dan Kristus akan tinggal di surga sampai gereja Tuhan, sampai segala sesuatu dipulihkan, gitu ya. Dan kita akan menantikan kedatangan Kristus menjemput kita kedua kalinya. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan 10 hari kemudian kita akan menantikan pencurahan Roh Kudus dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Paulus katakan, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu lihat dan apa yang telah kamu dengar daripadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.